Bagaimana kabar semuanya siswa-siswiku? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Saya Mas Aini, guru produktif rekayasa perangkat lunak. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang basis data. Pada masa pandemi ini, kita harus selalu terus semangat belajar dari rumah. Walaupun belajar online terkendala dengan kuota dan HP, tidak punya HP misalkan, tapi kita harus terus mencari solusi bagaimana belajar mengajar harus tetap berjalan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya langsung ke materi basis data. Kita akan membahas mengenai basis data. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama kita mengetahui konsepnya. Konsep apa itu basis data beserta penggunaannya serta manfaatnya. Selain itu basis data sendiri digunakan pada programming ya. Di basis data sendiri ada sintak SQL-nya, ada SQL query, dan diharapkan pada pelajaran ini bisa menggunakan sintak atau coding dari SQL atau Structure Query Language. Pada pertemuan pertama sudah dijelaskan bahwasanya secara harfiah basis data sendiri merupakan tempat menampung atau tempat berkumpul. Ya, bisa diartikan tempat menampung semua data-data. Data-data apa sih? Misalnya data guru, data siswa, data sekolah, dan lain-lain ya. Mengapa kita butuh basis data? Karena pada data itu sendiri, saking banyaknya data, terdapat beberapa permasalahan. Di antaranya data redundancy, yaitu munculnya data-data yang sama secara berulang-ulang pada tabel basis data yang semestinya tidak diperlukan. Misalnya, pada tabel siswa, pada data siswa, terdapat NIS-nya beda, namanya sama, padahal orangnya itu-itu juga. Nah, itu data redundancy ya. Kemudian yang kedua, data inconsistency, yaitu munculnya data yang tidak konsisten pada medan yang sama untuk beberapa tabel dengan kunci yang sama. Ketidakkonsistenan data biasanya terjadi akibat kesalahan dalam pemasukan data atau update-nya anomali. Update anomali itu suatu proses mengupdate data sehingga mengakibatkan munculnya data yang tidak konsisten. Misalkan tadi, NIS-nya sama, namanya sama. Nah, harusnya satu siswa memiliki satu NIS, tapi malah karena pada kesalahan penginputan data, jadi NIS-nya double misalkan. Akhirnya terjadilah data tidak konsisten. Selanjutnya ada security problem. Security problem ini berhubungan dengan masalah keamanan data dalam sistem basis data. Pada prinsipnya, tabel basis data hanya boleh digunakan oleh pemakai tertentu. Si pemakai tersebut mempunyai wewenang untuk mengaksesnya. Jadi, yang tidak berwenang itu tidak bisa mengoperasikan si data tersebut. Jadi, ada hak aksesnya ya. Selanjutnya ada integrity problem, berhubungan dengan unjuk kerja sistem agar melakukan pengendalian semua bagian sistem. Jadi ditunjuklah sebuah semacam administrator yang bisa mengendalikan seluruh sistem. Nah, itulah permasalahan data sehingga diperlukanlah yang namanya basis data. Model basis data ada dua. Model itu merupakan integrasi menggambarkan hubungan atau relationship serta batasan-batasan dalam suatu sistem basis data. Ya, ada dua. Yang pertama, record based logical model. Dalam record based logical model ada model relational, model hierarchy, model basis data jaringan. Yang kedua, model object based logical. Ada dua, yaitu IRD dan binary model. Yang pertama untuk model record based logical, kita akan memperdalam mengenai model relational. Jadi yang model hierarki sama basis data jaringan nggak kita bahas secara perdalam. Yang kedua baru IRD sama binary model kita bahas secara luas dan secara dalam. Nah, ini lanjutnya model relational. Model relational sendiri disusun dalam bentuk tabel, terdiri atas record dan kolom field harusnya ya. Tabel-tabel yang ada dihubungkan menggunakan field kunci sehingga dapat mengurangi duplikasi data. Nah, ini ada field sama record. Field di sini ada NIS, ada fieldnya ada NIS,
ada nama, ada alamat. Record sendiri merupakan isi dari si file tersebut. Nah, isi dari NIS kan yang berhubungan dengan NIS. Misalkan NIS-nya 001 atau K1 atau berapa, dan namanya nama siswa Alisa Wijaya, kemudian alamatnya di Jogja. Jadi ini merupakan contoh file dan record dalam tabel, pengaplikasian tabel ya. Nah, lanjut ke IRD. Entity Relationship Diagram merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis dalam tahap analis persyaratan proyek pengembangan sistem. Sementara, seolah-olah teknik diagram atau alat peraga memberikan dasar untuk desain database relasional yang mendasari sistem informasi yang dikembangkan. IRD bersama-sama dengan detail pendukung merupakan model data yang pada gilirannya digunakan sebagai spesifikasi untuk database. Jadi IRD merupakan teknik untuk memodelkan si database tersebut. Oke. Dalam IRD sendiri itu ada namanya entitas, hubungan, dan atribut. Bisa dibaca yang dimaksud dengan entitas. Untuk lebih paham, kalian lihat contohnya. Contoh entitas sendiri mahasiswa, kartu anggota, dan buku. Misalkan itu untuk kategori kita buat program perpustakaan. Jadi entitasnya ada mahasiswa, ada kartunya, ada bukunya. Kalian bisa menambahkan misalkan guru mungkin bisa terlibat di situ ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada relasi atau relationship. Jadi relasi ini yang akan menghubungkan antara entitas mahasiswa dan entitas buku misalkan ya, antara mahasiswa dengan kartu anggota. Jadi penghubungnya namanya relationship. Contohnya ada nih, mahasiswa mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Jadi yang merelasikan mahasiswa dengan anggota perpustakaan adalah mendaftar. Jadi itu yang dinamakan relasi penghubung gitu ya. Nah, lanjut ada atribut. Atribut di sini memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Tadi sudah disebutkan bahwa mahasiswa itu entitas. Nah, informasi tentang mahasiswa secara lebih rinci ya, mahasiswa itu punya NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian dia punya nama, kemudian punya alamat. Nah, itu merupakan contoh atribut. Ada namanya atribut key. Atribut key ini harus unik. Kenapa harus unik? Tidak boleh ada baris data dengan nilai yang sama. Kalau misalkan dia contohnya yang biasa dijadikan untuk atribut key yaitu NIS atau NIM, itu tidak bersifat unik karena satu siswa mempunyai satu NIS, begitu pula satu mahasiswa mempunyai satu NIM. Jadi hanya satu. Kalau nama kan bisa 2, bisa 3 ya, tapi kalau NIS atau NIM itu biasanya 1. Nah, di sini udah ada contohnya nih, nomor pokok mahasiswa atau NIM ya. Itu atribut key. Lanjut ke atribut simple, atribut yang bernilai atomik, tidak dapat dipecah lagi. Contohnya alamat, penerbit, tahun terbit. Jadi kalau alamat tidak ada alamat 1, alamat 2, ya cukup alamat saja gitu. Selanjutnya ada atribut multivalue. Nilai dari suatu atribut mempunyai lebih dari satu multivalue. Nilai dari atribut yang bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku, yaitu terdapat beberapa pengarang. Satu buku pengarangnya bisa 2 atau bisa 3. Ya, satu guru bisa mengajar 2 atau 3 mapel ya, misalkan seperti itu. Nah, ini ada lanjut lagi ke atribut komposit, atribut derivatif. Kalian bisa lihat ya di layar nih. Kita lanjut aja ke IRD, ke derajat relasi. Dalam IRD itu ada namanya derajat relasi atau kardinalitas rasio. Fungsinya menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan lainnya. Misalkan tadi yang namanya kardinalitas itu ada one to one, dari satu ke satu. Pengertiannya, setiap anggota A hanya boleh berhubungan dengan satu entitas B, begitu pula sebaliknya. Jadi siswa hanya berhubungan dengan guru atau guru dengan siswa. Ya, seperti itu. Ya, bisa A ke B, bisa B ke A. A-nya misalkan siswa, B-nya guru, bisa dibalik juga dari guru ke siswa. Itu contohnya. Terus mungkin secara ininya bisa dianalogikan satu guru mengajar satu mapel, misal. Atau satu guru mengajar satu mapel. Lanjut ke one to many.
Setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Nah, ini kebalikan dari satu ke satu ya, kawan-kawan. Jadi dia hanya A ke B saja. Contohnya itu siswa meminjam banyak buku. Siswa itu bisa meminjam banyak buku. Itu ya. Lanjut ke many to many. Setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas himpunan entitas B. Demikian sebaliknya. Ada many to many. Itu ya, banyak buku dipinjam oleh banyak siswa. Misalkan seperti itu ya. Nah, ini simbol-simbol dari ERD. Ada entity, weak entity, relationship. Entity itu persegi panjang, biasanya yang sering dipakai simbol yang pertama, yang ketiga itu ya relationship belah ketupat, sama atribut paling. Ya, bisa dilihat di layar sini untuk simbol ERD. Nah, untuk lebih memahami kalian tentang basis data, entitas relationship diagram atau ERD, saya sudah melengkapi dengan contoh kasusnya. Silahkan dicatat untuk latihan membuat ERD. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan SMK, dicatat nama siswa, nomor siswa, dan alamat siswa. Setelah itu, siswa baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Nah, yang harus kalian tentukan yang pertama entitasnya. Entitasnya apa saja, yang kedua atributnya. Kemudian dilanjut dengan relasi. Setelah itu setelah menentukan entitas, atribut, dan relasi, baru digambar menggunakan ERD. Saya jelaskan yang pertama entitas. Dari contoh soal ini, dari contoh kasusnya, yang menjadi entitas misalkan pustakawan. Ya, pustakawan, setelah itu buku. Kemudian ada lagi siswa. Nah, itu salah satu contoh entitas. Ada atributnya yang melengkapi si siswa tersebut. Contohnya siswa pasti punya NIS, pasti punya nama, pasti punya alamat. Dan relasi. Misalkan tadi ada siswa dan buku. Relasi siswa ke buku itu apa? Siswa meminjam buku. Jadi yang menjadi relasinya adalah kata kerja meminjam. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan bisa paham ya, mana entitas, mana atribut, dan kemudian relasinya seperti apa. Nah, saya juga sudah menyertakan contoh jawaban dari tadi tadi kasus ya. Oh, ini contoh penggunaan ERD, bukan jawaban dari contoh kasus, tapi contoh dari diagram entitas relationship diagram. Contohnya seperti ini. Ada mahasiswa mendaftar di KAP, kemudian KAP meminjam banyak buku. Nah, seperti ini ya. Jadi yang yang persegi panjang merupakan entitas, kemudian yang lonjong ini, bulat lonjong ini atribut, dan yang belah ketupat ini merupakan simbol dari relasi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa menghubungi saya di email tugasiswa16@gmail.com. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.